Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Windy Tricayani Putri, biasa dipanggil Ibu Windy. Ibu mahasiswa PLP dari Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4. Yang kita bahas yaitu adalah Sebelumnya, apa sih pengertian pantun itu? Nah, benar. Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung sebuah makna. Ciri-ciri pantun adalah yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Yang keempat, terdiri atas sampiran atau baris satu dan kedua. Dan terdiri atas isi di baris ketiga dan baris keempat. Yang kelima, bersajak ABAB atau AAAA. Sebelumnya, kalian sudah mengerti pengertian sampiran, isi, bait, rima atau sajak belum? Kalau belum, kalian simak penjelasan berikut ini. Sampiran adalah 2 baris awal sebagai pengantar pantun yang menyiapkan rima dan irama. Isi 2 baris akhir yang menyiapkan pesan utama pantun dengan rima dan irama mengikuti sampiran. Bait adalah bagian teks pantun yang terdiri dari beberapa baris atau menyerupai paragraf. Sedangkan rima atau sajak adalah bunyi akhir setiap suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu mengingatkan dan menasihati seseorang agar menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, pantun jenaka, yaitu pantun yang menghibur orang yang mendengarnya. Yang ketiga, pantun teka-teki, berisi tebak-tebakan dan membutuhkan jawaban. Yang keempat, pantun agama, yaitu pantun yang mirip dengan pantun nasihat, namun terkait dengan aturan dan ajaran agama. Yang kelima, pantun anak, yaitu berhubungan dengan dunia anak-anak. Contoh dari pantun nasihat: makan rambutan warna merah, pilih yang baunya harum, perjuangan tumpah darah, cintailah Indonesia merdeka. Contoh dari pantun jenaka: buah kelapa, buah manggis, dijual di kios Ibu Ida. Nenek tertawa sampai menangis melihat kucing naik sepeda. Contoh pantun teka-teki: tertawa mengusir duka, bahkan sedih pun akan berbalik. Jika kamu mampu menerka, binatang apa tidur terbalik? Ayo, binatang apa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah kelelawar. Karena kelelawar tidur pada siang hari dan mencari makan pada malam hari. Contoh dari pantun agama: hari ini sangat gerah, perut pun juga sangat begah. Meski lelah, jangan menyerah. Hidup memang untuk ibadah. Contoh dari pantun anak: ke pasar beli balon udara, di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira, nilai ujian dapat 100. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca pantun yang baik dan benar, juga cara melengkapi pantun yang lempang. Yang pertama, cara membaca pantun yang benar.
Yang pertama yaitu membaca pantun secara berulang-ulang sampai benar-benar memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, melatih pelafalan kata agar dapat didengar dengan jelas. Yang ketiga, menandai bagian-bagian pantun mana saja yang harus dibaca dengan intonasi naik, turun, datar, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus berhenti lama. Yang keempat, membaca pantun dengan pelafalan, intonasi, dan jeda yang sudah ditentukan. Yang kelima, mengulang-ulang pembacaan sampai benar-benar tepat. Berikutnya kita akan belajar cara melengkapi pantun yang rumpang. Yang pertama, cermati rima pantun yang ada. Yang kedua, perhatikan bunyi akhir setiap baris. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Yang ketiga, jika bagian yang rumpang ada di baris pertama dan kedua, isilah dengan sampiran yang berhubungan. Yang keempat, jika bagian yang rumpang ada di baris ketiga dan keempat, isilah dengan isi yang berhubungan dan memiliki makna atau amanat. Dalam membuat pantun ada beberapa tahapan. Kalian mau tahu apa enggak? Kalau mau tahu, simak penjelasan berikut ini. Tahap membuat pantun. Yang pertama, menentukan topik pantun yang ingin dibahas. Yang kedua, menentukan jenis pantun. Apakah kalian ingin membuat pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun anak-anak, atau pantun agama. Yang ketiga, menentukan dan menulis baris ketiga dan keempat karena bagian isi mengandung pesan utama dalam pantun. Bedakan sajak akhir dari masing-masing baris. Yang keempat, membuat sampiran di baris pertama dan kedua dengan sajak akhir yang dicocokkan dengan sajak akhir baris isi agar terbentuk pola sajak AA, AA atau ABAB. Yang kelima, gabungkan bagian sampiran dan isi menjadi sebuah pantun yang utuh. Dalam sebuah pantun terdapat pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah sesuatu yang disampaikan penulis dalam pantun yang terdapat pada bagian isi. Bisa berupa makna tersirat atau perumpamaan maupun makna tersurat, disampaikan sejelas mungkin. Biasanya juga dalam pembuatan pantun ada yang ketika menyampaikan pantun ada yang membalas pantun. Kira-kira kalian tahu tidak pengertian dari berbalas pantun itu apa? Berbalas pantun merupakan kegiatan membaca pantun antara dua orang yang saling berbalas dengan tema yang berhubungan sehingga terdengar seperti sedang berdialog. Biasanya tradisi berbalas pantun ini ada dalam tradisi pernikahan adat Betawi. Nah, setelah kita belajar tentang pantun, sekarang kita akan belajar cerita anak. Apa sih cerita anak itu? Cerita anak merupakan cerita fiksi baru yang dikhususkan untuk anak-anak. Yang dimaksudkan cerita fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ciri-ciri cerita anak: yang pertama, ceritanya mudah dimengerti. Yang kedua, alurnya tidak panjang. Yang ketiga, mengandung tema yang mendidik. Yang keempat, gaya bahasanya mudah dipahami. Contohnya adalah cerita Kancil dan Buaya, Kancil dan Harimau, Timun Mas, Telur Emas, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata seru. Kata seru merupakan kata yang mengekspresikan perasaan terkejut, heran, bingung, dan sebagainya.
yang diucapkan dengan intonasi tertentu. Kata seru biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh dari kata seru adalah aduh, halo, hai, ih, wow. Penulisan kata seru yaitu kata seru dilengkapi dengan kata penjelas. Contoh dari kalimat seru adalah wow, bagus sekali pemandangannya. Dalam mengucapkan sebuah kalimat, kita biasanya menggunakan ungkapan lain. Nah, apa sih pengertian ungkapan itu? Ungkapan adalah kelompok kata yang menyatakan makna khusus sebagai pengganti makna sebenarnya. Biasanya digunakan untuk memperhalus bahasa. Gabungan dalam ungkapan tidak dapat disisipi oleh kata-kata lain. Contohnya adalah buah bibir atau disebut dengan bahan pembicaraan. Yang kedua, buah tangan atau biasa disebut sebagai ungkapan oleh-oleh atau hadiah. Yang ketiga, buah hati atau anak. Tangan kanan yang memiliki ungkapan orang kepercayaan. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.